Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Amaraditya dari kelas 9C SMP Negeri 1 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan resensi atau ulasan buku dari salah satu buku yang sudah saya baca. Buku ini berjudul 5 Sekawan dengan serisnya Di Pulau Harta. Buku ini memiliki judul asli Five on a Treasure Island yang ditulis oleh Enid Blyton dan terbit pada tahun 1942. Buku ini berjenis novel dengan genre misteri dan petualangan. Buku ini dialihbahasakan oleh Agus Setiadi dan terbit di Indonesia pada September 1978. Buku ini memiliki jumlah halaman sekitar 184 halaman dan memiliki ukuran buku sekitar 11 x 18 cm. Sekarang saya akan memberikan cerita singkat mengenai isi buku ini. 5 Sekawan terdiri dari 4 orang anak yang bernama Julian, Dick, George, dan Annie, serta seekor anjing yang bernama Timmy. Julian, Dick, dan Annie adalah kakak beradik yang berasal dari Inggris. Ketiganya memiliki sepupu bernama George. Sementara itu, Timmy yang senantiasa menemani petualangan mereka adalah anjing milik George. Mereka berlima sering melakukan penjelajahan ke tempat yang mereka sendiri tidak tahu sebelumnya, atau bisa disebut tempat-tempat yang asing. Serunya perjalanan 5 sekawan seringkali berujung pada sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Kisah Di Pulau Harta ini adalah petualangan pertama dari seri 5 Sekawan. Pada suatu liburan, Julian, Dick, dan Annie diberi saran oleh kedua orang tuanya untuk berkunjung ke rumah sang paman yang ada di pesisir Inggris. Dari sinilah mereka bertiga bertemu pertama kali dengan George, dan tentu saja juga dengan Timmy. Keluarga George memiliki tanah yang luas, termasuk sebuah pulau karang kecil yang berada tak jauh dari pesisir pantai. Pulau tersebut bernama Pulau Kirin. Pulau Kirin ini dikelilingi oleh karang-karang yang tajam, sehingga tak seorang pun warga yang berani mendekati pulau karena takut perahu mereka akan karam. Akan tetapi, hanya George yang tahu rute celah karang untuk mendekati Pulau Kirin. Setelah beberapa hari bersama, akhirnya George mengajak para sepupu-sepupunya untuk mengunjungi Pulau Kirin. George juga menunjukkan reruntuhan kapal, yaitu kapal leluhurnya, yang tenggelam tak jauh dari Pulau Kirin. Hingga akhirnya, pada suatu ketika, sebuah badai yang besar membuat kapal itu terangkat ke permukaan, lalu tersangkut pada sebuah karang. Berita ini pun langsung tersebar luas, lantaran terdengar desas-desus bahwa di reruntuhan kapal itu tersembunyi harta karun milik petualangan besar. Petualang besar itu merupakan leluhur dari George. Wartawan, wisatawan, bahkan pemburu harta karun langsung berdatangan. 5 sekawan menemukan peta Pulau Kirin di dalam reruntuhan kapal tua. Betapa terkejutnya mereka saat melihat emas dalam peta yang mereka temukan di kapal tua. Saat mereka menjelajahi Pulau Kirin, mereka lebih terkejut lagi saat menemukan bahwa emas-emas batangan ternyata benar adanya dalam Pulau Kirin.
Pulau Kirin sebenarnya hendak dijual oleh paman Quentin, yaitu ayah dari George, karena masalah ekonomi keluarga. Tetapi setelah melalui petualangan hebat mengenai harta karun, serta menceritakan semua cerita dan pengalaman 5 sekawan di Pulau Kirin, akhirnya paman Quentin batal menjual Pulau Kirin. Dengan harta melimpah dari Pulau Kirin, yaitu emas batangan, akhirnya keluarga George tidak mengalami permasalahan ekonomi lagi. Itu merupakan sinopsis atau ringkasan cerita dari buku 5 sekawan seri di Pulau Harta ini. Kelebihan buku ini adalah buku ini terasa begitu ringan jika dibaca oleh anak-anak remaja. Bisa dibilang buku ini sangat ringan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Cerita yang disuguhkan juga merupakan petualangan yang menarik, sehingga para pembaca tidak akan bosan dan akan terus bertanya-tanya apakah yang akan terjadi selanjutnya. Buku ini juga dilengkapi dengan sketsa di setiap babnya, sehingga selain membaca, para pembaca juga dapat membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh 5 sekawan dan di mana lokasi mereka beraksi. Ketika ada kelebihan, juga ada kelemahan dari suatu buku. Kekurangan dalam buku ini ialah alur cerita yang sangat sederhana. Walaupun memang mudah dipahami, namun bagi saya alur cerita ini kurang menegangkan dibandingkan cerita petualangan lainnya. Meskipun seru, kisah di buku ini bukanlah petualangan yang besar, panjang, dan luar biasa. Namun hal ini masih bisa dimaklumi karena tokoh dalam buku ini merupakan sekumpulan anak-anak. Karena buku ini merupakan buku terjemahan yang terbit pada tahun yang sudah cukup lama, ada beberapa kata yang membingungkan atau terdengar asing bagi sebagian orang, seperti kata sekonyong-konyong dan lain sebagainya. Buku ini menjadi rekomendasi bagi kalian yang menyukai cerita petualangan tetapi tidak ingin terlalu berpikir dalam memahami cerita. Dengan begitu, kalian dapat terhibur dan menikmati jalan cerita dengan nyaman. Buku ini cocok untuk dibaca anak-anak SD maupun SMP, karena saat membaca buku ini, kita akan diajak untuk mengembangkan imajinasi. Mengesampingkan hal itu, buku ini pun cocok untuk dibaca oleh orang dewasa yang menyukai jalan cerita sederhana tetapi seru. Sekian resensi atau ulasan buku yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah referensi dan rekomendasi bagi kalian yang sedang menemukan bahan bacaan baru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.